Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akan Juasa dari kelas 11 PKJ 3. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nasrullah dari kelas PKJ 11 TJKT 3. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengubah router menjadi switch. Namanya Pak Hujan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang topologi yang ada di sini, yaitu yang pertama yaitu ada router utama sebagai DHCP server, dan ada juga router switch yang akan terhubung langsung kepada klien dan juga menggunakan WLAN. Pertama-tama kita masuk dulu ke Winbox untuk membuka routernya. Lalu kita refresh router, kita masuk menggunakan MAC address. Lalu langkah pertama yang kita lakukan yaitu mereset router ini dengan cara reset configuration, lalu pilih yang dua ini dan reset. Tunggu sampai nanti keluar sendiri. Jika sudah di reset, kita coba refresh lagi. Ini sudah di reset, kita masuk lagi, lalu kita ganti identitasnya. Misalnya di sini kita akan mengganti namanya menjadi server. Lalu langkah kedua yaitu kita akan membuat yang namanya interface VLAN atau sub VLAN. Dengan cara kita masuk ke bagian interface, lalu masuk ke bagian VLAN, dan kita tambahkan nama VLAN yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN ID-nya 10. Internetnya tersambung, yaitu karena kita membuat sebuah konfigurasi VLAN, kita gunakan Ethernet 1. Lalu buat satu lagi yaitu VLAN 10 dengan VLAN ID-nya 20 dan Ethernet yang tersambung yaitu Ethernet 1. Lalu setelah itu kita masuk menu IP address. Di sini kita akan membuat IP address untuk interface VLAN, yaitu dengan cara seperti ini. Kita buat IP address yang pertama yaitu 192.10.1/24 yang tersambung ke ET1. Interface-nya yaitu VLAN 10. Kita apply. Oke. Tambah satu lagi yaitu untuk VLAN 20 dengan ID 192.1/24 tersambung ke VLAN 20. Sudah, kita buat DHCP server dengan cara pergi ke bagian IP address, bagian IP, lalu masuk ke DHCP server. Setelah itu klik di bagian DHCP setup, lalu kita masukkan bagian VLAN 10, next, ini next saja sampai nanti terakhir ya. Dan masukkan lagi yang satu lagi yaitu yang VLAN 20. Next.
salah 920. Next, 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 dan next. Ini sudah. Jika di sini sudah selesai, maka kita akan berpindah ke router kedua yang akan dijadikan sebagai switch. Kita keluar dulu, lalu kita pindahkan dulu. Sudah ada, kita akan masuk ke router yang akan dijadikan sebagai switch. Di sini kita akan mengubah dengan cara melakukan soft reset kembali seperti tadi, yaitu dengan cara reset configuration. Hapus bagian 2 ini dan reset. Kita tunggu sampai meribut kembali. Sini kita cancel terlebih dahulu karena tidak akan detect dan routernya juga masih kita coba refresh lagi. Jika sudah tulisan Mikrotik berarti sudah reset. Kita masuk lagi menggunakan MAC address dan di sini kita akan mulai mengubah identitinya dengan nama switch. Kita apply, lalu kita akan membuat bridge, yaitu menu bridge di bagian klik icon switch. Lalu kita masuk ke klik ke icon bridge, lalu kita klik tambah dan buat bridge baru. Ini kita akan namakan bridge utama. Oh iya, di bridge utama ini kita jangan lupa memasukkan, yaitu kita sudah terjadi bridge-nya, kita masuk ke port, kita tambah ET berapa saja yang akan kita masukkan, seperti misalnya ET2. Kita masuk ke bridge utama, masukkan semua bridge yang akan dipakai, terang dan akses kepada dalam bridge yang telah dibuat, yaitu pertama yaitu ET2, ET1, ET2, ET3, ET4, bridge-nya ini kita akan putar karena kita baru memasukkannya. Lalu kita masukkan ET4 dan terakhir yaitu Ethernet 5. Jika sudah, masuk ke menu switch, lalu buat VLAN yang ditambahkan port akses terang yang telah dibuat, yaitu switch, masuk VLAN,
tambahkan ini, kita masukkan VLAN ID yaitu VLAN 10 dengan port yaitu port 1 dan yang akan dijadikan terang yaitu port 1 dan juga port 2. Apply, lalu tambahkan juga switch 1 yaitu VLAN 20 dengan port 1 dan port 3. Dan juga jika kalian ingin menambahkan WLAN atau VLAN, kita bisa tambahkan di bagian interface. Kita tambahkan. Ini sudah ada satu. Namun karena kita akan membuat yaitu dengan cara seperti ini. Tambah. Kita tambah yaitu Arkan jangan ngaku. kita edit saja di sini dengan cara WLAN 1, apply, lalu tambahkan lagi lalu kita bisa tambahkan WLAN ini di bagian VLAN tadi dengan cara misalnya ET2 kita tambahkan lagi WLAN 1 CPU. Jika sudah, lalu kita akan ganti VLAN mode menjadi VLAN header setiap port yaitu VLAN mode secure dan VLAN header dengan cara always script dengan cara mengubah di bagian sini, kita ubah di bagian port sini menjadi VLAN headernya ini. Untuk yang bagian header itu always script. Untuk port terang, karena kita menggunakan ET1 sebagai port terang, kita gunakan VLAN header. Lalu juga kita gunakan VLAN mode-nya secure. Ini untuk bagian terang. Ini untuk bagian yang menjadi akses, kita ubah VLAN mode menjadi secure dan VLAN headernya menjadi ADF misi. Ubah juga ke yang lain dengan cara secure dan ADF misi. Di sini kita akan terpental. Tunggu sampai kita terpental saja. Secure dan ADF misi. Ubah semuanya menjadi ADF misi. Jika sudah, oh ya, di sini juga jangan lupa kita masukkan yaitu VLAN ID untuk ET2 yaitu VLAN 10 dan ID untuk ET3 yaitu VLAN 20. Kita apply. Setelah itu, lakukan konfigurasi pengecekan IP pada command prompt dengan cara yaitu cek IP config dan ping uji koneksi di bagian command prompt. Kita pencet Windows R. Kalau kita masukkan cmd, sebelum kita masuk cmd, kita harus secure apakah ini sudah masuk atau tidak dengan cara masuk ke network internet, masuk ke network sharing. Dan di sini kita akan melihat jika kita sudah menentukan IP, kita akan melihat kalau di bagian ini akan berubah yaitu menjadi bagian kontrol panel yaitu dengan cara masukkan command cmd.
Lalu masukkan komen ping 192 168.20.1. Jika sudah berhasil maka akan ada komen ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.